Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Jika sehat, alhamdulillah. Ya, untuk hari ini aku akan membacakan untuk kalian kabar dia terupdate hari ini. Energi cek, kabar mengenai dia, kondisi dan keadaannya. Kita lihat ya. Oke. Aku melihat di sini adalah posisi dia tenang ya, dia merasa nyaman di suatu tempat yang nyaman, kemudian dia tahu memposisikan perasaannya itu fresh, lebih baik ya. Di sini aku melihatnya di ketenangan itu dia sudah siap untuk melangkah ke depan, siap untuk namanya bekerja kembali. Mungkin tadinya dia on leave ya, atau dia isoman, atau dia ibaratnya ya mungkin cuti, mungkin liburan. Dia sudah siap untuk bertarung kembali esok. Aku melihat di sini kartu The Emperor, ada kartu King of Cups. Nah, di sini sebenarnya setelah dia bergerak ya, dia belum bisa 100% bergerak ya, teman-teman. Kalau aku ngelihat di sini dia masih bingung ya, masih ada perasaan bingung. Kedepannya harus bagaimana? Kedepannya harus bagaimana di sini kalau aku lihat. Dan mungkin ya teman-teman, dia punya rencana sendiri, dia punya rencana masa depan yang sebenarnya dia mau create sendiri. Dia mau apa? Aku lihatnya seperti itu. Aku ngelihat di sini dia masih kayak berdikari dulu ya, tinggal sama keluarganya ya. Aku nggak tahu sih, maksudnya ini keluarga jauh atau keluarga dekat, tetapi di sini sih dia kayak bertahan ya, mencoba untuk bertahan diri, tinggal sama orang lain, atau bisa dia ke keluarga yang agak jauh. Bisa jadi seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini sih posisinya ya dia akan ke keluarganya kembali. Kayak gitu, setelah perhelatan lama, setelah fresh pikirannya, dia ke keluarganya. Aku lihat ya. Kita lihat lagi di sini. Dia menemukan peace, ketenangan. Kita lihat lagi di sini keluarga yang mana? Keluarga baru, teman-teman. Mungkin adik. Baru ya. Jadi dia akan bertahan di tempat ini. Aku ngelihatnya kayak berusaha untuk kayak menghindari sesuatu tapi ke tempat lain gitu loh. Ya mungkin ini yang menerima dia gitu. Ya. Kita lihat lagi di sini. Teman-teman, aku melihatnya dia di sini mulai bergerak untuk berdikari ya, membuat sebuah keputusan penting dalam hidup. Yang aku bisa pastikan di sini dia kayak membuat suatu keputusan besar dalam hidup, tidak mau namanya bingung-bingung lagi. Aku lihatnya gitu. Memutuskan untuk move on. Ada energi-energi di sini yang memutuskan untuk move on setelah berpikir, setelah dia cukup sabar, mungkin setelah cukup menahan diri. Ada energi yang di sini pengen move on ya, teman-teman. Kita lihat lagi afirmasi dari kartu The Emperor-nya. Oke, membuat sebuah keputusan dan ini sudah waktunya. Aku melihat perjalanan seseorang yang move on.
orang yang baru keluar dari sangkarnya, orang yang ingin bergerak keluar. Di sini dia akan berusaha ya, dia akan berusaha. Oke. Aku bisa lihat ada orang yang ingin move on dari sebuah hubungan tradisional. Ada yang melangkah maju dari sebuah hubungan. Emang ingin pergi ya? Aku ngeliat di sini ada beberapa kabar dari dia, kabar dari orang yang kamu pikirkan itu. Justru aku ngelihatnya, oke, ada kartu The Empress, ada kartu Two of Cups sama kartu Ace of Swords. Oke. Aku bisa pastikan ya di sini teman-teman, energinya adalah ingin mendapatkan cinta yang baru, pergi dari sebuah komitmen. Ada yang seperti itu ya, karena dipikir saat ini tuh sudah saatnya, sudah waktunya. Yang selama ini perasaannya itu banyak ditahan, dia sudah bisa mengekspresikan bahwa aku harus pergi, lebih baik pergi, kayak gitu ya. Karena dengan mempertahankan juga itu tidak akan menjadi lebih baik. Walaupun sendiri juga sebetulnya tidak lebih baik ya di sini, tapi ini mendingan gitu loh. Karena dia kembali dari nol lagi ya teman-teman di sini. Aku ngelihat ini udah keputusan final, dimana dia akan berusaha untuk bertahan, kembali dari nol lagi, starting from zero, back at one. Aku bisa dapat sih gambarannya bahwa orang ini kalau dalam hidup dia itu lebih seperti kayak gini loh, udah nahan lama, udah tahan energi terlalu lama ya. Pada akhirnya dia merasa aku harus pergi, aku harus membuat sesuatu gitu. Aku harus pergi, harus membuat sesuatu. Pergerakannya apa juga masih belum tahu. Kita akan lihat kabar dia lagi di sini. Oke. Dia percaya akan adanya proses ya teman-teman. Dia kayaknya udah nggak peduli nanti yang kejadian ke depan itu apa, dia nggak peduli, nggak begitu peduli. Relax aja dia. Ketika dia sudah membuat sebuah keputusan, dia nggak peduli maunya gimana. Oh, oke. Dia pergi dengan cepat. Dia sudah memutuskan untuk pergi dari pasangan. Aku lihat di sini ya. The relationship is ending. Waktunya sendiri. Di sini aku melihat dia mau menghealing. Dia mau menghilingkan relationship ya dengan masalah dari perkawinan atau hubungan masa lalunya. Di sini dia pengen healing dengan dirinya sendiri, berhealing dengan dirinya sendiri. Dia mencintai diri sendiri karena ada emotional intimacy di sini. Blast from the past. Di sini dia akan mencoba menghubungi seseorang dari masa lalunya. Bisa jadi apabila kamu adalah seseorang yang pernah dari dia, ya, apakah dia ini adalah orang masa lalu, dia bisa hubungin kamu. Dia akan menghubungi seseorang dari masa lalu karena galau, ya. Di sini aku melihat dia begitu banyak menerima responsibility. Dia akan cerita sama kamu bahwa dia selama ini kayak ditunjuk, kayak terlalu banyak mengambil responsibility yang besar, nggak imbang buat dia. Dia cuma mau cerita seperti itu, out of the blue, pokoknya mellow, ya. Legal papers.
Nah, teman-teman, kalau bicara masalah legal papers atau dokumen, takutnya ada yang mengakhiri. Ya. Di sini aku melihat sebelum kamu percaya sama orang ini, ya, kamu harus tahu dulu dia seperti apa. Cari tahu betul apakah kalau misalnya dia sudah pisah atau belum gitu. Jadi jangan terlalu percaya juga sampai benar-benar ada buktinya ya, dan ini akan memakan proses, aku bilang, di hidupnya dia ya. Dia di sini itu punya apa ya, punya kesulitan untuk mengekspresikan personality yang sebenarnya. Ya, kamu berdealing dengan orang yang susah mengekspresikan perasaan sebenarnya. Tapi bisa dibilang jika ke kamu di sini ada falling in love, memang dia jatuh cinta sama kamu. Mau ada niatan take and give. Dia pengen stay sama kamu, pengen bersama kamu. Gimana ya? Ini buat kalian yang misalnya mengharapkan seseorang ini, aku bisa kasih selamat ya teman-teman. Karena kalian di sini akan ada komitmen untuk tidak berdating lagi dengan yang lain. Jadi hanya kamu dan dia. Di sini penuh banget sama nanti kamu akan ketemu lagi sih sebetulnya halangannya. Gak bisa dipercaya juga sebetulnya ya. Maksudnya gak bisa 100% kamu percaya juga orang ini. Ada beberapa yang dia sembunyikan. Aku ngelihat ya. Nah, di sini apa sih yang sebetulnya dia sembunyikan atau yang gak kamu mau tahu? Mengenai personality diri. Ya, dia nggak mau diungkit-ungkit. Kalau bicara masalah uang, masalah apa, ya, itu mungkin dia nggak mau ke arah sana, Kalau kamu bilang apakah dia bisa, dia mapan, apakah apa, itu kayaknya masih dalam on proses sih. Jadi kalau dia mau kerja apa, itu masih kayak belum pasti. Ya, apa yang mau dikerjakan itu dia masih pikirin di sini. Dia di sini akan ada privacy mengenai kehidupan dia, kehidupan yang sudah. Jadi kamu nggak bisa namanya mengorek-ngorek segala sesuatunya, ya. Karena kalau aku lihat ada kekecewaan, ada kebohongan, ya, ada kebohongan yang dia belum ungkap sama kamu. Ya, nanti kamu juga mesti hati-hati. Yang seperti aku bilang di sini, sebetulnya dia mungkin bisa memainkan peran yang berbeda. Kalau misalnya dia datang sama kamu, harus di cross check dulu, ya. Kita boleh dong curiga, tiba-tiba dia baik sama kamu, tiba-tiba dia mau datang sama kamu, tujuannya tuh apa? Harus dicek lagi, jangan keblinger masalah cinta dulu, ya. Nah, aku lihatnya di sini seperti itu. Kemudian karena ada kartu yang kamu memang harus aware, teman-teman. Kalau misalnya ini baik-baik aja, dia memang cinta sama kamu tanpa ada maksud, aku lega gitu loh. Tapi di sini aku melihatnya memang ada dua kartu, dia tidak jujur, apakah benar-benar selesai atau dia cuman mau minggat gitu ya. Nah, kita akan lihat lagi di sini sebetulnya tujuannya apakah benar-benar minggat atau mau bisa balikan lagi. Apa yang harus kamu waspadai? Kita lihat ya. Kalau untuk kembali aku rasa agak berat ya, teman-teman. Tapi mungkin lebih seperti kayak dia belum bisa untuk memberikan sebuah keseriusan dulu. Masih pending. Karena dia merasa dia harus
menyelesaikan, dia juga harus membenahi kembali tatanan ya. Walaupun dia posesif sama kamu di sini, aku lihat sih kalian akan ada komunikasi. Kenapa? Karena dia nggak bisa lepas dari kamu sih, intinya begitu. Mungkin maksudnya nih gini, kenapa kamu harus hati-hati? Karena mungkin nanti ini akan menyita waktu kamu, akan buat kamu pusing, akan membuat kamu tuh kayak oke, dia menjadi tanggung jawab aku nih sekarang, kayak gitu ya. Tuh, kamu akan larut dalam emosionalnya dia, itu yang aku takut ya. Di sini kamu akan larut ke emosionalnya dia, kamu akan lebih banyak waktu untuk dia daripada diri kamu sendiri. Jadi di sini kalau kamu tipe-tipe yang bucin, itu bahaya banget gitu loh, karena kamu di sini bisa out of focus ya teman-teman. Saking kamu happy dia kembali lagi, kayak kamu tuh melakukan segala sesuatunya tuh dia yang lebih utama. Padahal di sini yang harus dilakukan adalah kamu harus seimbang dulu gitu. Kira-kira apa jangka panjangnya? Kalau bisa aku bilang orang ini ada cinta sama kamu, iya, beneran. Tapi masih belum bisa dipercaya 100%. Terkait dengan apa kepercayaan itu? Dengan perubahan, ya. Aku bisa bilang sih kalau ini masalahnya adalah perubahan transformasi. Dia kayak belum yakin meninggalkan mungkin pasangannya, belum yakin 100% mau bisa melangkah. Takutnya someday ketika dia sudah sama kamu dan gak sesuai dengan harapan, bisa balik lagi, kayak gitu loh. Walaupun energinya sekarang di sini tuh ya, ini mengenai ikatan tuh. Hati-hatinya adalah bagaimana ya teman-teman, jika orang ini ingin sekali meninggalkan, pastikan kali ini serius gitu. Kalau kamu mau kasih dia kesempatan, ini kesempatan terakhir. Kalau seandainya dia main-main sama kamu lagi, kalau dia mulai main-main sama kamu lagi, kamu harus ambil tindakan dan udah stop aja ya. Kita akan afirmasi di sini. Kenapa dengan perkawinannya? Dia ada perasaan capek ya dengan komitmen yang terdahulu. Mungkin terkait dengan banyaknya memberi dan menerima, tidak seimbang, kayak nggak dihargain. Nah, di sini aku melihatnya memang ada ketegasan sih sebetulnya dari dia, yang bahwa untuk hidupku seimbang aku harus menyelesaikan itu ya. Ini sih kalau aku lihat sih cuman sebagai warning aja ya teman-teman. Apakah dia nanti akan pergi? Aku ngelihatnya sih dia tetap dengan komitmen dia melangkah ke depan. Tetapi apa yang menjadi concern aku adalah ketika kamu bertemu dengan orang yang tidak berkomitmen gitu loh. Ya, kalau aku lihat sih udah pasti langkahnya ke depan, bahwa dia nggak akan kembali lagi. Cuman selama itu belum terdata di legal, secara legal, kamu mesti harus hati-hati dan aware. Itu aja ya. Kemudian kita lihat ke depannya kamu sama dia. Aku lihat di sini akan ada apa ya? Dia ini pasif ya teman-teman. Dia kayak kurang effort mungkin sama kamu. Mungkin karena dia capek. Tapi dia memberikan kamu kebahagiaan. Kamu happy bersama dengan orang ini.
kamu kayak punya temen. Dan di sini ya ada memaafkan ya. Kalian bisa saling memaafkan dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan sudah melupakan yang lain-lain. Jadi kamu kayak nggak perlu terlalu effort sih, maksudnya walaupun dia di sini mungkin agak pasif jatuhnya, harus kamu yang menggerakkan tapi kamu happy. Aku lihatnya di sini seperti itu. Dan terakhirnya di sini ada meaningful, ada sesuatu yang ikatan berarti. Aku ngelihatnya seperti spiritual journey, kemudian lebih ke arah kayak ikatan ya. Nah, aku ngelihatnya di sini kalian akan menjadi satu partner atau teamwork yang baik, walaupun salah satunya tuh pasif, kayak nggak peka gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dengan siapa kamu berdiri. Di sini ada huruf P, ada Z, ada F, ada L, dan ada H ya. Di sini kemungkinan untuk nama-namanya ini bisa kalian lihat aja. Kalau kalian ingat seseorang ketika melihat inisial atau apapun di sini, ya itu orangnya. Oke, terima kasih. Untuk video kali ini tidak panjang-panjang, hanya kita check up keadaan dia bagaimana dan pergerakannya ke kamu. See you. I love you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Bye-bye.